Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut presentasi dari kelompok 6. Silakan kelompok 6 dipersiapkan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, cost ability analysis yang beranggota Anugrah Krisna, Arin Astika Putri, Esti Erdiati, Halimatus Sadiah, dan Mustafa Widakyo. Cost utility analysis atau disebut analisis biaya merupakan salah satu metode analisis dari ekonomi yang mempunyai korelasi dengan metode lain dalam menentukan kebijakan yang dapat menentukan keputusan biaya, baik dalam skala kecil seperti terapi pasien maupun skala besar seperti penentuan daftar obat yang akan disubsidi pemerintah. Materi yang akan kami sampaikan ada definisi dari cost utility analysis, prinsip dari metode cost utility analysis, kelebihan dan kekurangan dari cost utility analysis, langkah-langkah dalam menggunakan metode cost utility analysis, dan contoh studi kasus. Miss? Definisi dari analisis utility biaya adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah keadaan kesehatan sempurna, bebas dari kecacatan, yang dapat dinikmati umumnya diekspresikan dalam Quality Adjusted Life Years atau KALY atau jumlah tahunan berkualitas yang sesuai. Cost Analytic Analysis atau CUA mirip dengan Cost Effectivation Analysis atau CEA, tetapi hasil outcome-nya dinyatakan dengan utilitas yang terkait dengan peningkatan kualitas atau perubahan kualitas akibat intervensi kesehatan yang dilakukan karena sering juga dianggap sebagai suatu bentuk CEA. Hal yang dapat membedakan adalah bahwa CUA lebih mengukur utilitas pada berbagai program. Yang kedua ada prinsip. Analisis jenis ini mencakup biaya dan pengukuran quality of life sebagai outcome pengukuran. Sebagai hasil cost utility analysis memungkinkan dokter dan manajer untuk membandingkan pilihan investasi bagi berbagai upaya penyembuhan dan berpatokan kepada skala quality adjusted life. CUA berbeda dari CEA dalam hal outcome yang diukur, yaitu dalam bentuk Quality Adjusted Life Years atau KLY,
Selain pertambahan umur dan mutu, penambahan umur, penurunan incidence morbidity dan mortality. Juga penting menilai penggunaan teknologi kesehatan itu pada penderita kronis. Pada causality analysis, bertambah umur dikaitkan dengan mutu tahun-tahun sehat kehidupan atau POLSEN. Quality of life sulit dinilai. Metode ini jarang dilakukan kecuali pada penelitian khusus pasien kanker dengan penekanan pada persepsi dan perasaan individu. Studi seperti ini dapat digunakan sebagai kasus yang membutuhkan outcome yang lebih konkret, seperti kanker dan AIDS stadium lanjut. CUA lebih merupakan pendekatan komprehensif karena perbandingan nilai ekonominya adalah outcome yang dinilai pada suatu populasi atau cohort hipotesis diukur sejak awal program sampai akhir periode observasi. Seperti halnya dengan CEA, CUA relevan dilakukan jika tujuan membandingkan pelayanan kesehatan yang terkait dengan biaya berbeda dengan outcome yang berbeda pula. Sebabnya sering juga dianggap suatu bentuk CEA. Hal ini membedakan adalah bahwa CUA lebih mengukur utilitas pada berbagai program. Secara umum, utilitas sebagai berarti kegunaan. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan dari causality analysis. Kelebihannya yaitu keuntungan dari analisis ini dapat ditunjukkan untuk mengetahui kualitas hidup pasien, memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi yang berhubungan dengan kesehatan yang menghasilkan keuntungan dalam hal kualitas hidup dalam setahun oleh para penerima manfaat kesehatan. Dalam skala kecil dapat menentukan terapi terhadap pasien dalam suatu pengobatan yang dipilih sehingga dengan biaya yang minimal berdampak manfaat yang maksimal. Dalam skala besar, pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam hal pemberian subsidi terhadap obat atau program kesehatan. Kekurangan causality analysis. Kekurangannya yaitu analisis ini bergantung pada penentuan KALY pada status tingkat kesehatan pasien. Langkah-langkah dalam menggunakan metode causality analysis. Untuk menghitung KLY, beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu deskripsi masing-masing penyakit atau status kesehatan, memilih metode untuk menentukan utility, memilih subjek yang akan ditentukan, mengalihkan utility dengan lama hidup untuk masing-masing pilihan untuk mendapatkan nilai KLY. Pengobatan dalam bentuk kuantitas dan kualitas hidup itu mencerminkan keadaan. Apakah penyakit yang diderita atau pengobatan terhadap penyakit yang diberikan secara kuantitas akan memperpendek usia pasien? Apakah kondisi penyakit yang diderita pasien atau pengobatan terhadap penyakit tersebut tidak seperti yang diinginkan? Kalau jawabannya iya, sebesar apa? Apakah kondisi penyakit yang diderita pasien atau pengobatan terhadap penyakit tersebut tidak seperti yang diinginkan? Kalau jawabannya ya, sebesar apa? Apakah dampaknya terhadap usia, berapa banyak berkurangnya usia, kuantitatif, dan keputusan kualitas hidup? Dalam praktek, CUA hampir selalu digunakan untuk membandingkan alternatif yang memiliki tujuan objektif sama seperti membandingkan operasi versus kemoterapi, membandingkan obat kanker paru versus membandingkan obat kanker baru versus pencegahan melalui kampanye screening. Istilah yang lazim digunakan dalam AUB termasuk utilitas atau utility analysis, utilitas biaya atau AUB menyertakan hasil intervensi sebagai utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mengonsumsi
atau pelayanan kesehatan. Yang kedua ada kualitas hidup, quality of life, KOL. Kualitas hidup dalam AUP diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas dan pendekatan kualitas. Yang ketiga ada KALY, jumlah tahun yang disesuaikan, suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat besarnya dalam kualitas hidup. Contoh studi kasus. Fast utility analysis in chronic kidney disease patient undergoing kidney transplant with by systemic review. Samira Senadje, Nicholas Gibbs, Helen Haley, Keswar Babolal, and Sanjewa Kularatna 2020. CKD merupakan penyakit tidak menular dan bebannya meningkat secara global. Evaluasi ekonomi yang menyajikan bukti untuk menginformasikan keputusan pengganti biaya kesehatan, terutama tentang nilai uang. Analisis biaya CUA umumnya metode pilihan evaluasi ekonomi yang telah digunakan untuk menginformasikan keputusan alokasi sumber daya dibandingkan dengan metode evaluasi ekonomi lainnya. CUA memiliki keuntungan karena dapat menggabungkan hasil yang dilaporkan pasien dan dapat membandingkan sejumlah besar hasil potensial yang termasuk dalam evaluasi. Sebagian besar pengeluaran pemerintah terkait CKD dikeluarkan oleh pasien CKD di penyakit ginjal tahap akhir yang menerima terapi penggantian ginjal. Metode sebuah tinjauan sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi semua penelitian yang diterbitkan yang relevan dengan analisis utilitas biaya pada pasien CKD yang menjalani transplantasi ginjal. Pencarian mengakses database Medline indeks kumulatif untuk keperawatan dan literatur kesehatan, Embase, Fisik Info, dan database evaluasi ekonomi. Layanan kesehatan nasional dengan menggunakan kata kunci dengan relevan, pencarian hanya mencakup artikel jurnal yang diterbitkan. Hasil yang diperoleh sebanyak 330 artikel awalnya diidentifikasi dan ditinjau dan 16 memenuhi kriteria inklusi. Analisis jumlah evaluasi ekonomi yang diterbitkan yang memenuhi kriteria inklusi untuk tinjauan ini menunjukkan tren meningkatkan jumlah CUA yang diterbitkan dalam literatur medis dari 24 karakteristik. Lebih dari 80% dari studi yang dipilih melaporkan 14 karakteristik. Yang studi termasuk dalam tinjauan berasal dari negara penghasilan tinggi, sementara hanya satu yang dilaporkan dari negara berpenghasilan menengah ke bawah, Malaysia. Dari 15 ulasan yang dilaporkan di negara maju, 7 penelitian berasal dari Amerika Serikat dan 4 dari Kanada. Dari 16 studi yang disertakan, 3 terkait dengan CUA dari transplantasi ginjal menular. 9 terkait dengan CUA dari kebijakan alokasi ginjal dan 4 terkait dengan CUA teknologi yang digunakan untuk transplantasi ginjal. 12 studi dilakukan dari perspektif pembayaran kesehatan, sementara 5 dari perspektif masyarakat. Tingkat diskonto yang digunakan sekitar antara 1, hingga 5%, sedangkan jangka waktu bervariasi dari 5 tahun hingga seumur hidup. Hasil CUA yang disertakan dalam tinjauan penulis dari 13 melaporkan terintervensi sebagai penghemat biaya dan meningkatkan kualitas hidup, sedangkan 3 studi meningkatkan biaya dan meningkatkan
kualitas hidup. Selain analisis dasar, analisis sensitivitas dilakukan di semua evaluasi kecuali satu. Analisis sensitivitas memberikan informasi tentang kekokohan hasil dasar menurut perkiraan parameter yang berbeda, atau dengan kata lain mencirikan efek ketidakpastian dalam parameter model pada hasil. Dari evaluasi yang dilakukan analisis sensitivitas, telah dilakukan analisis sensitivitas deterministik, baik analisis sensitivitas satu arah atau dua arah. 4 studi telah melaporkan hasil analisis skenario, sementara 1 studi melaporkan hasil bootstrap. 5 evaluasi yang mengkarakterisasi parameter sebagai distribusi menggunakan analisis sensitivitas probabilistik. Studi tinjauan ini secara sistematis menyusun studi CUA yang diterbitkan tentang transplantasi ginjal. Kami meninjau studi utilitas biaya berbasis model yang ada dari intervensi transplantasi ginjal pada pasien CKD. Hasil menunjukkan transplantasi ginjal donor berisiko tinggi. Risiko tinggi HIV dan hepatitis C virus terinfeksi ginjal donor. HLA tidak cocok dengan ginjal dengan indeks profil donor ginjal tinggi. Dan pembayaran kepada donor hidup menjadi strategi dominan, yaitu penghematan biaya dan meningkatkan kesehatan. Kualitas pelaporan evaluasi ekonomi yang ditinjau dalam makalah ini ditemukan memuaskan. Kesimpulannya, merupakan teknik ekonomi yang menilai efisiensi dari intervensi pelayanan kesehatan. Beberapa penelitian menyampaikan bahwa cost utility analysis CUA merupakan bagian dari effectiveness analysis atau CEA karena outcome dinilai menggunakan tipe ukuran outcome klinik yang khusus, yaitu QALY. Analisis biaya dilakukan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Jenis ini mencakup biaya dan pengukuran quality of life sebagai outcome pengukuran. Sebagai hasil, cost utility analysis memungkinkan dokter dan manajer untuk membandingkan pilihan investasi bagi berbagai upaya penyembuhan dengan berpatokan kepada skala quality adjusted life. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi 3 orang penanya, silakan raise hand dan menyebutkan nama beserta NIM. Izin bertanya, saya Anis Fitria Yuliani, NIM 190105011. Mengapa perlu dilakukan analisis utilitas biaya atau cost utility analysis atau CUA? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Saya Atika Indarwati dari kelompok 5, NIM 1901050019. Jelaskan secara teknis bagaimana untuk memperoleh suatu hasil JTKD. Ada yang mau bertanya lagi?
Sebentar, izin bertanya. Sebentar, sebentar. Silahkan untuk dijawab terlebih dahulu mungkin. Izin bertanya, saya Cecep dari Mutakin. Ya. Izin bertanya, saya Cecep dari Mutakin. Saya bertanya terkait teknis perhitungan apa yang dimaksud dengan adjusted dan jelaskan keuntungannya. Adjusted dan jelaskan keuntungannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Buat kelompok 6, sudah jelas ya pertanyaannya? Bisa langsung dicari jawaban dan dijawab. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Anis. Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar Mas Mustafa, silakan. Ya, mengapa perlu dilakukan analisis utilitas biaya? Jadi, perlu dilakukan analisis utilitas biaya itu untuk menilai utilitas daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Jadi hal inilah yang mendasari mengapa perlu dilakukannya analisis utilitas biaya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Anis? Iya, Apakah sudah jelas? jelas, sudah jelas. Ya, pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan dari Atika mengenai JKTD ya, Atika. Iya, Jadi untuk JKTD itu, JTKD itu diperoleh dari perkalian antara nilai utilitas dan nilai time preference, di mana nilai utilitas itu menggambarkan penilaian pasien terhadap kualitas hidupnya saat itu. Nah, penilaian yang dilakukan secara subjektif oleh pasien itu didasarkan pada berbagai atribut kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan. Sementara kalau time preference itu menggambarkan perkiraan pertambahan usia dalam tahun yang diperoleh dengan pengobatan yang diterima seperti itu. Sudah jelas? Apakah sudah jelas, Atika? sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi pertanyaan yang belum dijawab dari Mas Cecep. Ya, untuk selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Cecep Yacep terkait dengan adjusted ya. Untuk teknis perhitungan adjusted dan jelaskan
Jadi adjusted itu merupakan penyesuaian pertambahan usia yang akan diperoleh dengan utilitas, dan keuntungannya dengan penyesuaian ini diperoleh jumlah tahun pertambahan usia dalam kondisi sehat yang penuh. Nilai utilitas ini berkisar dari 1, yaitu hidup dalam keadaan sehat sempurna, sampai 0 dalam artian mati. Jadi jika seseorang pasien itu menilai bahwa keadaannya setelah periode terapi yang diperoleh setara dengan 0,8 keadaan sehat sempurna dan pertambahan usianya 10 tahun, nah pertambahan usia yang berkualitas bukanlah 10 tahun, melainkan 0,8-nya itu dikali dengan 10 tahun, jadinya 8 tahun, seperti itu. Apakah sudah jelas, Cecep? Terima kasih, sudah jelas. Ya, terima kasih. Sekiranya itu yang hanya bisa kami jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan yang sudah menjawab. Silakan untuk mungkin tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk menyingkat waktu, silakan kelompok 6 bisa langsung ditutup. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Ya, sepertinya tidak ada. Silakan kelompok 6 bisa ditutup. Ya, demikian presentasi dari kelompok 6 terkait cost utility analysis. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya semuanya. Apabila jawabannya kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah presentasi. Selanjutnya nanti videonya dibikin link dan dikirimkan ke saya. Terima kasih, saya Fdida Dulustari sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.